itu keluar, diundangkan, maka kita perlu segera untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka melaksanakan amanat di dalam Perpres tersebut. Yang pertama tentu saja kita perlu mensosialisasikan Perpres ini karena sebagaimana salah satu urgensi penyusunan Perpres PATS adalah kebutuhan untuk sinkronisasi koordinasi perencanaan dan penganggaran antar lintas sektor dan lintas lembaga. Yang kedua adalah dalam rangka payung untuk pelaksanaan dan penyusunan perencanaan di tingkat daerah. Jadi sudah banyak sekali pemerintah daerah yang menaiki progres terkait dengan Perpres ini. Jadi utama kali tentu saja sosialisasi terkait dengan terbitnya Perpres ini, muatan-muatan yang ada di dalamnya yang mengatur sisi pelaksanaan, kerangka pelaksanaan, mekanisme maupun partisipasi masyarakat dan pendanaan. Yang kedua dalam Perpres PATS itu juga diatur mengenai penyusunan tim koordinasi sebagai forum untuk melakukan koordinasi lintas sektor di pusat, di nasional, ada tim koordinasi nasional, dan juga di daerah ada tim koordinasi daerah yang nanti juga sebagai forum koordinasi lintas perangkat daerah di daerah. Dan nanti Bapak Ibu tim koordinasi pusat ini yang diketuai oleh Menteri PPN Kepala Bappenas sebagai penghubung antara tim pusat dengan tim nasional dengan tim daerah. Tim itu pula Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya juga akan mengacu pada kegiatan program yang didasarkan oleh masing-masing kementerian lembaga kontributor PPATS ini yang disusun melalui rencana aksi nasional. Dan dalam slide berikutnya dalam Perpres PATS diatur terkait dengan 4 tahap rencana aksi, yaitu tahap pertama ada 2026-2029. Ini ada gap 1 tahun dibandingkan RPJMN maupun Renstra, karena memang kemudian kami perkirakan pada waktu itu, kita perkirakan bersama-sama pesimis bahwa Perpres PATS ini akan selesai di tengah tahun, sehingga dimungkinkan atau diantisipasi selesainya akhir tahun dan kemudian untuk penyusunan RAN PPATS-nya baru akan dilakukan di 2026, sehingga kita mundurkan menjadi 1 tahun lebih lambat di 26-29. Sedangkan untuk periode berikutnya kita akan mengikuti periode RPJMN dan Renstra, sehingga nanti penyusunannya pun akan lebih awal dilaksanakan mungkin untuk 2030 di tahap kedua di 2029 sudah dibahas terlebih dahulu. Dan sebagaimana ajuan dalam Perpres PATS ini bahwa RAN ditetapkan melalui peraturan presiden juga. Mungkin Bapak Ibu mengikuti pada waktu itu, pilihannya adalah kita membahas sekaligus RAN-nya, namun kemudian membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk pembahasan Perpres secara keseluruhan, atau kemudian dipotong dan didelegasikan kemudian. Dan di sini kesimpulannya pada waktu itu sepakatannya dipotong dan dibahas lebih lanjut. Sedangkan Bapak Ibu dalam proses pengusulan Proksun ya, program penyusunan PP Perpres kan sudah harus dimulai dengan rasa urgensi. Ya salah satunya adalah bagaimana atau siapa yang mendelegasikan Perpres tersebut. Nah, karena kemarin Perpres RAN ini belum punya cantolan karena Perpres PATS-nya belum keluar, maka secara proses nanti tidak mengikuti Proksun tapi akan diusulkan sebagai izin prakarsa di tahun 2026 nanti. Dan ini Bapak Ibu sudah diketahui dan juga dapatkan dukungan dari Kementerian Setnek, karena sekali lagi ini memang diamanatkan oleh peraturan yang ada yaitu Perpres PATS. Maka harapannya pertama kita berharap segera diundangkan, sudah punya nomor Perpres PATS-nya. Yang kedua kita juga menyiapkan dari sisi muatan-muatan RAN-nya. Jadi sebetulnya nanti Perpres PATS-nya keluar, diundangkan, kita langsung memproses untuk pengusulan izin prakarsa. Dan bahkan menurut teman-teman Kementerian Setnek ini bisa dianggap sebagai pra PAK Mas ya. Ini pra PAK. Jadi sudah dari sisi pra PAK. Artinya begitu selesai IP-nya keluar bisa langsung kemudian melaksanakan PAK. Untuk RAN Perpres PATS ini Bapak Ibu memang yang kemudian yang paling seru diskusinya adalah pada matriks RAN-nya pasti ya. Kalau batang tubuhnya kan cenderung ya normatif mengatur ya bahwa RAN ini adalah bagian dari PPATS yang didasarkan di tahun 2026-2029. Namun bagaimana dengan muatan secara rinci dalam matriksnya ini menjadi diskusi yang biasanya paling panjang. Dan kebetulan Bapak Ibu pada saat ini kita juga Bapak Ibu di Kementerian Lembaga sudah menyusun Renstra 2025-2029 yang harapannya juga tidak banyak berubah atau tidak ada usulan perubahan di tahun kemudian.
sehingga bisa menjadi dasar yang digunakan untuk memasukkan dalam matriks RAN PPATS. Slide berikutnya Mas. Ya, ini tadi telah kami sampaikan terkait koordinasi. Berikutnya lagi terkait dengan ini. Dan apa saja dimasukkan dalam matriks RAN PPATS itu? Di dalam Perpres PPATS sudah diindikasikan terkait dengan arah kebijakan dan strategi intervensi untuk masing-masing jenis atau kategorisasi ATS sesuai dengan penyebabnya, termasuk indikasi dari kementerian lembaga yang mengampunya atau sebagai penanggung jawabnya. Sebagai penanggung jawab ya, karena banyak daftar KL yang berkontribusi pada kategori tersebut. Pada 9 kategori yang kita munculkan di dalam Perpres PPATS ya, mulai dari yang di daerah terkhusus, disabilitas, pekerja anak, korban perkawinan, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak binaan, dan anak rentan lainnya. Itu yang di dalam kelompok itu, dan kami yakin di masing-masing itu pun juga Bapak Ibu di Kementerian Disabilitas dan juga Kementerian PU punya kontribusinya di sesuai dengan pemetaan itu. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, kita indikasikan awal ya. Nanti kami, ini bukan barang mati, ini sebagai bahan diskusi saja untuk lebih lanjut. Ini baru pertama kali ya Kementerian sama PU ya. Udah lama. Oh, belum matriks ya, Masih pada waktu masih isu umum ya. Isu umum terkait dengan aksi-aksi yang relevan untuk RAN PPATS, sehingga Bapak Ibu mungkin sudah paham ya bahwa kita tidak dalam RAN ini tidak mengunci dalam RO. Kalau sudah RO itu kan biasanya kan sudah terkunci, padahal RO-nya sendiri dinamis ya, bergerak. RO-nya pun walaupun sudah diusahakan sedemikian rupa, seringkali juga masih ada hal-hal yang tidak sama persis atau tidak terkait langsung dengan bunyi atau nomenklatur RO-nya. Oleh karena itu dalam RAN ini untuk menjamin, untuk lebih memastikan bahwa RAN ini operasional, kita tidak berharap seperti RAN-RAN yang lain yang cuma muncul sebagai dokumen kemudian tidak dilaksanakan. Maka harapannya juga bisa lebih operasional. Maka kami menyusun dalam matriks ini sebagai aksi. Apa aksi? Aksi itu bisa di level RO, bisa di level komponen, bisa di level subkomponen, yang lebih konkret menggambarkan apa sih intervensi yang dilakukan Bapak Ibu untuk pencegahan, penanganan maupun tata kelola. Dan itu bunyinya bisa lebih umum, walaupun kami masih meminta terkait dengan target dalam 789 4 tahun ke depan. Dan barulah kemudian aksi tersebut dipetakan pada unit utama penanggung jawabnya siapa, dalam program apa, dalam kegiatan yang mana, dan harus diikatkan kepada FP ya, fokus pelaksanaan yang mana, di tagging. Itu hanya tagging saja, tapi kita akan lebih fokus pada aktivitas atau aksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari kontribusi dalam PPATS. Jadi nanti bisa lebih terlihat aksi konkretnya. Kalau di RO tadi kadang-kadang nama RO-nya tidak langsung nyambung dengan apa yang dilakukan. Tidak langsung terlihat ini tuh fokusnya pada PPATS dan sebagainya. Di Kemendes misalnya di sini ada terkait dengan pencegahan ya, misalnya pelatihan kelompok masyarakat tingkat desa untuk pencegahan ATS ini. Karena kan pendamping desa ya, yang paling dekat dengan masyarakat ini bisa menemukan atau mengetahui atau mengidentifikasi anak-anak kita yang usia sekolah tapi tidak berada di bangku sekolah. Itu sebenarnya mudah dari sisi waktu, di jam-jam sekolah. Kenapa ada anak usia sekolah tapi berkeliaran, pasti ada catatan di situ. Nah, bagaimana kemudian ini dicegah oleh teman-teman melalui pelatihan kelompok masyarakat desa. Kemudian termasuk tenaga pendamping profesional dan juga verifikasi dan validasi terhadap anak berpotensi putus sekolah. Ini mungkin bisa nanti akan bekerjasama dengan teman-teman dari Kementerian Dikdasmen, dari sekolah ya, dari satuan pendidikan, sekolah maupun madrasah, yang mungkin sudah mulai melihat indikasi anak ini kok sudah mulai malas-malasan sekolah ya. Kemudian sudah jarang tidak masuk dan sebagainya. Ini bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu di tingkat desa untuk mengetahui sebenarnya ada isu apa, ada masalah apa untuk anak-anak kita itu, apakah kemudian
perlu ditangani secara khusus agar tidak menjadi putus sekolah. Dan tentu saja nanti begitu diketemukan diketahui penyebabnya, akan dikomunikasikan dengan instansi atau perangkat daerah yang relevan, yang sesuai. Kan tidak semuanya bisa ditangani oleh dari sekolah maupun dari pemerintah desa. Yang kedua, penanganan ATS ini lebih pada pendataan ATS ya, by name by address, khususnya anak-anak dari sekolah ini, baik ada di sistem SPPM maupun dari sistem dashboard ATS yang teridentifikasi ada anak-anak di dalam Dukcapil yang tidak berada di sistem pendidikan atau tidak punya NISN, tapi NISN pun tidak aktif, tidak di sistem pendidikan. Sebelah kiri masih kosong, Mas Mbak. Dan ini ya Pak Ibu, di Kementerian Dikdasmen sudah menyusun dashboard ya, dan tadi sudah mengintegrasikan antara Dukcapil dan data pokok baik di Dikdasmen, Dapodik maupun di EMIS di Kementerian Agama. Yang kedua, sosialisasi terkait dengan panduan pendataan ATS tingkat desa, penyusunan panduan operasional kerjasama untuk penanganan ATS khususnya untuk pemerintah desa, dan yang tidak kalah penting adalah pendampingan, karena setelah anak itu ditangani, diketahui di mana, dijangkau, dikembalikan, ini tidak jarang mereka kemudian putus sekolah lagi karena berbagai macam alasan. Mungkin sudah merasakan bekerja dan menerima uang, kemudian menjadi tidak punya uang, atau mungkin dari sisi pergaulan ya, sudah bergabung dengan kelompok yang kemudian dari sisi itu tidak kondusif untuk mereka terus berlanjut sekolah. Sehingga kemudian di sini sampai ini ada perlu proses pendampingan agar anak tidak kembali putus sekolah. Di tata kelola khususnya pada penggunaan dana desa untuk pencegahan ATS pada prioritas penggunaan dana desa. Jadi ini di dalam sebagai bahan diskusi identifikasi kita untuk dari hasil diskusi sebelumnya. Di slide berikutnya ini yang PU ya sebenarnya. Atau mungkin berikutnya aja jadi. Untuk PU misalnya Ibu Bapak yang dari Kementerian PU terkait dengan pencegahan ATS ya. Dalam hal ini dari sisi ketersediaan sarana prasarana yang The recording has stopped. This meeting is being recorded. Ya, tapi nanti kita bisa lebih spesifik diatur di dalam peran ini. Putus ya? Oh ya. Baik, kami ulangi untuk MPU tadi, khususnya pada bagaimana kita memastikan tersedianya sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Slide berikutnya. Ini nanti kami mohon Mas Cep Gigi dan teman-teman dan tim ya bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana isian matriks. Pada prinsipnya Ibu Bapak sudah sampaikan di awal bahwa terima kasih kami ucapkan atas partisipasi dan kontribusinya dalam penyusunan Perpres PATS, dan kita sekarang dalam tahap akhir tinggal menunggu pengundangan, dan kami mengajak Ibu Bapak kembali untuk aktif berkontribusi untuk penyusunan Perpresran PPATS, dan kita punya timeline yang cukup ketat karena di 2025 sudah tinggal sebulan dan 1 bulan saja. Padahal nanti harus mengusulkan izin prakarsa, kemudian untuk proses mulai PAK, dan akan ada harmonisasi juga. Harapannya semua selesai maksimal semester 1 ya. Ya. Kalau mau optimis lebih awal, lebih cepat, lebih bagus ya. Tapi maksimal semester 1. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita berharap Perpresran ini bisa operasional di 2026, bisa dijalankan dan bisa diukur di akhir 2026.
sehingga kita bisa menyampaikan atau melaporkan bahwa Perpres itu bisa aktif. Kalau kalau misalnya munculnya atau selesainya di akhir tahun seperti ini kan tidak mungkin bisa bergerak. Karena Bapak Ibu sekali lagi ini tidak hanya di pusat, di daerah pun juga dalam rangka menyusun APBD ya, kawal PPAS di daerah pun juga ada isu terkait dengan waktu. Jadi harapannya bisa segera diselesaikan. Oleh karena itu kami sekali lagi mohon masukan yang dari Bapak Ibu untuk penyusunan matriksnya ini dan segera nanti kita finalkan draftnya untuk kita angkat sebagai izin prakarsa. Mungkin demikian pengantar dari kami. Dan nanti kami mohon dari Ibu Bapak dari Kementerian pimpinan dari Kementerian Desa PDT, pimpinan dari Kementerian PU bisa menyampaikan juga apa yang kami mintakan dalam surat undangan kami dan dalam diskusi yang nanti akan dipimpin oleh Mas Capiki. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Mas Capiki untuk memimpin diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur yang sudah menyampaikan pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Kusuma. Dalam hal ini akan memoderatori diskusi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum ke diskusi, kami ingin mengkontak benar-benar di level berapa yang mendapatkan layanan ini gitu. Selanjutnya mungkin ini kami detailkan kembali melalui definisi operasional Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa hal seperti yang kami sampaikan tadi, muatannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti arah kebijakannya seperti apa. Arah kebijakan ini nanti kami akan detailkan kira-kira tadi apakah penanganan, pencegahan atau tata kelola gitu. Kemudian strategi arah kebijakan, ada strategi tertentu yang mungkin nanti setelah ini kami akan jelaskan. Aksi ini yang Bapak Ibu sekalian siapkan tentunya terkait dengan PPATS ini, dukungannya mengenai apa, dan keluaran aksi yang tadi The recording has stopped. This meeting is being recorded. dengan perluasan dan peningkatan akses. Nah, ini berkaitan betul dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian PU tadi ya khususnya. Bagaimana kita di paling kanan Bapak Ibu sekalian di FP 1.1.1 itu ada jenis-jenisnya. Apakah itu pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah tertinggal, penyediaan transportasi dan akomodasi pendidikan, layanan pendidikan jarak jauh dan lain-lain. Nah, ini mungkin untuk PU tadi kan lebih relevan ke FP 1.1.1 ya, berkaitan dengan menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya untuk mencegah anak tidak sekolah gitu. Nah, berikutnya mungkin ada hal-hal lain yang mungkin berkaitan dengan berkaitan dengan peran dari Kemendes, misalkan di ST 1.3 melaksanakan penguatan edukasi terkait kebijakan dan program mencegah anak tidak sekolah. Nah, ini di sini ada mengenai kampanye sosial pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah tadi. Apabila kami harapannya bisa didukerakan sekolah di sini, atau misalkan poinnya di 1.3.3 untuk terkait dengan di desa yang memiliki tugas untuk pencegahan penanganan anak tidak sekolah. Jadi kurang lebihnya ini ada beberapa poin yang langsung menjadi berkaitan dengan peran Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini gambarannya. Namun apabila hal-hal lain yang sekiranya tadi ya, ini di sini sudah cukup detail. Jadi nanti mohon dapat dipelajari dan diselaraskan kira-kira dukungan Bapak Ibu sekalian tadi di bagian mana gitu. Berikutnya mungkin terkait dengan penanganan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kami harapkan betul juga dari Mendes juga berkaitan dengan penanganan ini adalah memastikan agar bagaimana tadi sistem pendataan terlepas dari tadi ya yang disampaikan oleh Pak Direktur terkait dengan anak-anak berpotensi putus sekolah, ini perlu kita data juga ya
sehingga bisa dilaporkan ke satuan sekolah, dan kita perlu pendekatan gitu untuk memastikan agar tidak putus sekolah gitu. Ini hal yang sangat penting. Namun selain itu, di Indonesia ini masih banyak anak yang sama sekali belum pernah bersekolah gitu, sehingga perlu dilakukan baik itu pendataan atau verifikasi anak-anak kita by name by address, sehingga nanti bisa dilakukan penjangkauan gitu. Jadi ini yang perlu dilakukan terkait dengan memperkuat mekanisme pendataan anak tidak sekolah di strategi arah kebijakan penanganan anak tidak sekolah. Ini di ST 2.1, terutama 2.1.2 ini berkaitan dengan verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data berdasarkan data awal yang sudah tersedia maupun terkait dengan data lintas sektor tadi yang di 2.1.1 juga. Nah, nanti bisa disinergikan ke sini berkaitan dengan apabila ada memang peran dari desa untuk mendata anak tidak sekolah. Kemudian terkait dengan sosialisasi juga masih relevan ya tadi dengan terkait dengan bagaimana sistem pendataan ini dapat disampaikan ke petugas di lapangan gitu, baik itu melalui tenaga pendamping profesional tadi maupun masyarakat gitu, sehingga masyarakat memiliki panduan gitu untuk pendataan anak tidak sekolah ini, sehingga mereka hanya mengikuti panduan tersebut saja gitu. Karena cukup sulit Bapak Ibu sekalian untuk memastikan pemahaman yang sama terkait dengan pendataan ini gitu. Jadi misalkan kalau sudah nemu anak tidak sekolahnya, nah ini harus dibawa kemana, nah ini harapannya ada gitu panduan di tingkat desa untuk memastikan pendataan itu dan penjangkauan tersebut gitu. Tentunya nanti berkoordinasi dengan Kemdikdasmen di pusat maupun dinas pendidikan di daerah. Kemudian berkaitan dengan akar kebijakan ketiga terkait dengan tata kelola. Nah, ini ada strategi terkait dengan menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah. Di dalam di dalam upaya ini memang kami harapkan adanya pengoptimalan terkait dengan baik itu partisipasi masyarakatnya, dan tentu ini perlu ada forum-forum tertentu untuk menemukanali anak tidak sekolah yang mana itu butuh pembiayaan juga. Kemudian penguatan kapasitas SDM di tingkat desa juga, kemudian pengoptimalan perencanaan dan pemanfaatan anggaran. Nah, ini poin 3.2.3 ini kami harapkan menjadi penting ya bagi kami. Namun mohon tanggapannya dari Kemendes PDT berkaitan dengan penggunaan dana desa, apakah bisa digunakan untuk terkait dengan PPATS ini berkaitan dengan pendidikan gitu. Nanti nanti mohon ditanggapi apabila ada potensi terkait dengan ini gitu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa-apa saja yang harus diisi. Tadi kami coba mengerucutkan yang berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian, namun banyak ini arah kebijakan maupun strateginya yang nanti silahkan didalami oleh Bapak Ibu sekalian lebih relevan ke arah mana gitu. Selanjutnya mungkin di kategori ATS tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur ada beberapa, ada 9 kategori. Yang pertama anak di daerah khusus, kemudian pekerja anak penyandang disabilitas, anak jalanan, anak terlantar, anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak binaan, anak korban perkawinan dan anak dengan kondisi rentan. Kemendes PDT sangat relevan untuk menggunakan seluruh kategori ATS karena memang di tingkat desa kita bisa melihat banyak jenis-jenis ATS yang mungkin lintas sektoral juga. Misalkan ada anak jalanan yang terlihat, atau misalkan anak korban perkawinan anak atau anak kondisi kekerasan. Nah, ini yang tentunya sangat relevan untuk diintervensi oleh Kemendes PDT maupun penyediaan sarprasnya oleh Kemenpu, karena kan Kemenpu mungkin tidak akan membeda-bedakan, kecuali yang sekolah rakyat ini memang dikhususkan untuk memang anak-anak yang benar-benar kondisi miskin gitu. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa intervensi prioritas. Kami coba
kategorikan secara detail kembali, jadi dari level yang tadi yang cukup strateginya, arah kebijakan, kemudian intervensi prioritas berdasarkan kategori anak. Nah ini silakan nanti dipilih taggingnya. Jadi misalkan tadi ya berkaitan dengan yang poin A.1 tadi ya berkaitan dengan penyediaan pembangunan unit sekolah baru tadi yang relevan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian PU. Jadi penguatan dan perluasan layanan pendidikan melalui sekolah terbuka, SATAP, dan salah satunya sekolah berasrama, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru. Nah ini nanti dikategorikan di sini karena memang kita targetkan di anak di daerah khusus kan ya beberapa intervensi yang dilakukan PU, namun tidak menutup kemungkinan untuk tadi seluruh kategori ATS masuk ke dalamnya gitu. Ini hanya menspesifikkan sasaran. Selanjutnya, ini mungkin beberapa hal yang spesifik lagi, namun pada umumnya tadi seperti yang kami sampaikan, nanti silakan apabila memasukkan all kategori ATS, dan mungkin nanti ke depan untuk penyusunannya akan kami pandu prosesnya sehingga nanti matriksnya ini akan selaras dengan matriks-matriks di kementerian lain. Mungkin itu supaya mempercepat diskusi. Nanti ketentuan pengisian ini ada slide tersendiri Bapak Ibu sekalian. Nanti atas dulu. Nah ini, jadi nanti dicek terlebih dahulu definisi operasional dari AK, ST dan FP yang termuat dalam pedoman ini. Kemudian nanti KL menetapkan kegiatan atau intervensi teknisnya itu mau apa sebagai aksi dalam matriks tadi. Kemudian nanti menentukan AK dan ST yang relevan untuk menjadi rumah dari aksi tadi. Kemudian nanti diisikan terkait dengan output dan targetnya. Kemudian ini mohon dukungan juga untuk tadi ya terkait dengan FP, IP, nanti silahkan dipetakan terlebih dahulu ya kodenya berdasarkan dengan yang panduan yang kami sampaikan dan kategori ATS-nya. Dan kemudian yang terakhir perlu untuk kami mengetahui kira-kira unit kerja eselon 1 dan eselon 2 yang akan bertanggung jawab ke depan ini di mana, sehingga nanti kami dengan mudah dapat mengecek pelaksanaannya ke depan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf.